Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang kembali di latest news and trading updates hari ini, hari Senin 4 Juli 2022. Gimana nih Bapak Ibu kabarnya? Semoga weekend-nya menyenangkan ya, dan hari ini siap untuk trading atau siap untuk melihat keadaan pasar. Yuk langsung aja kita cari tahu hari Jumat ini tadi malam. Maksud saya Jumat kemarin malam gitu ya, ada apa sih di pasar? Ternyata Wall Street, kemarin sempat naik ya sebelum hari ini tutup. Jadi kayak mungkin sengaja ya mau belanja dulu sebelum, libur hari Senin ini. Market saham di Wall Street bangkit kembali dari penutupannya yang hari Kamis ya, tapi agak-agak tipis-tipis, ringan-ringan tipis gitu ya. Yang paling besar itu ada di S&P, naik sebesar 1,06%. Dow Jones naik 1,05% dan Nasdaq naik tipis nih ya, di bawah 1% di 0,90%. Nah, dari 11 sektor utama S&P gitu ya, mengakhiri sesi zona hijau. Nah, dengan sektor utilitas gitu ya, presentasenya kenaikannya lebih besar. Jadi S&P ini unggul nih ya, tadi malam ya dibandingkan dua yang lain. Dan volume transaksi di bursa AS ini mencapai 11,01 miliar saham dibandingkan rata-ratanya selama 20 hari itu di sekitar 12,88 miliar. Jadi ternyata Jumat kemarin transaksinya banyak nih ya, apa karena hari ini libur ya, karena hari ini ada kemerdekaan atau hari kemerdekaannya Amerika Serikat atau Independence Day-nya Amerika Serikat tanggal 4 Juli 2022. Selamat untuk Amerika Serikat apa hari kemerdekaannya ya hari ini, makanya pasar hari ini untuk Amerika libur gitu ya, jadi hari ini nggak ada. Nah, kalau kita ngomongin yang berjangka tadi pagi sempat turun tipis ya karena kemarin mungkin naik, trader juga mau ngambil keuntungan pastinya. Kita lihat di Dow Jones turun tipis di bawah 1%, S&P juga ya 0,66%, Nasdaq 0,73%, Russell 2000 0,65%, Nike 225 0,85%, Euro nih ya, Euro Stoxx 0,58% di zona hijau, DAX 0,54% di zona hijau, dan VIX naiknya lumayan kenceng ya, emang dia biasa beda sendiri di 1,66%. Tapi walaupun pasar Amerika hari ini libur, kita masih bisa kok untuk membeli saham yang lainnya. Salah satunya ada Deutsche Telkom gitu ya, punya perusahaan Jerman, ya sama kayak kita Telkomselnya ya kalau di Indonesia itu ya. Kalau kita ngeliatin dari segi chartnya ini lebih cantik ya, cantik banget karena ini udah downtrend kenceng, terus sekarang lagi mau menuju bullish trend. Nah, kalau ditanya itu ya, kira-kira bisa sampai mana nih ya, kalau untuk jangka panjang, jangka menengah mungkin bisa di harga $20. Di sini ya, bisa di daerah sini, dengan supportnya di 18,336. Jadi untuk mau trading boleh nih di sini karena kalau misalnya kita lihat dari stokastiknya ini memang sudah overbought, cuman masih ada indikasi dia bermain-main untuk menuju ke atas. Dan ini juga all time high-nya ya kemarin. Kalau dia bisa breakout, mungkin dia akan membuat all time high barunya. Oke, itu untuk saham dari Jerman ya. Jadi nanti dibukanya bisa dibuka di siang hari. Oke, lanjut komoditas. Kalau komoditas gimana nih ya? Harga minyak melonjak dari 2% pada akhir perdagangan kemarin, masih ya. Nah, ternyata kemarin tuh banyak banget yang mau menghambur-hamburkan uang mungkin sebelum libur di hari Senin. Nah, kalau ngomongin hanya harga minyak mentah gitu ya, brand ini yang pengiriman September itu terangkat $2,60 atau 2,4% ya, menjadi $111,63 per barelnya. Dan kalau ngomongin yang Amerika, minyak mentah Amerika atau West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus itu naik 2,5%. Nah, ditutup menjadi 108,43 dolar per barelnya. Nah, untuk minyak WTI dan Brent masing-masing diperdagangkan sekitar 70% dan 77% dari volume sesi sebelumnya. Jadi lebih banyak ya karena menjelang libur hari ini gitu ya. Tetapi
Kenapa bisa harganya naik? Ini karena salah satu, corporation, National Oil Corporation gitu ya, perusahaan minyak milik negara Libya pada Kamis kemarin tuh udah menyatakan kalau ada force majeure atau ya kayak bencana alam ya di pelabuhan Es Sider dan Ras Lanuf, serta ladang minyak di Eltville. Jadi ini juga membuat harga minyak bisa naik karena langkanya minyak mentah dari negara Libya. Makanya kenapa ya kemarin Jumat tuh pada panik gitu, borong-borong minyak gitu ya. Ditambah juga hari Senin ini mau libur. Ngomongin minyak mentah pasti ada temennya gold ya, sesama komoditas. Nah, kalau gold ini kayaknya masih kurang diminati deh sama beberapa investor karena masih ada di area sideways dan cenderung mengalami penurunan nih. Nah, berturut-turut karena dolar Amerika Serikat yang lebih menguat. Jadi ya, kalau misalnya Bapak Ibu sering nonton news update gitu ya, saya sering mention kalau misalnya para investor ini lebih menyukai US Treasury nih gitu ya, lebih suka US Treasury karena ya pasti udah dapat bunga plus dapat, kenaikan dari harga tersebut. Beda sama kalau gold ya, kalau gold itu kan cuman ada capital gain-nya. Nah, nilai emas sempat turun gitu ya, mencapai posisi terendah dari 7 bulan pada Jumat kemarin setelah pemerintah New Delhi, India menaikkan pajak impor atas emas guna untuk mendukung mata uang rupiah atau mata uang India yang terpukul saat perdagangan Juli dibuka. Jadi dia pengen nambah pajak ya impor atas emas. Nah, ini juga membuat emas makin tergelincir gitu ya, makin kurang diminati lagi karena harganya udah cenderung tinggi. Oke, ngomongin komoditas energi crude oil WTI tadi pagi sempat turun ya 0,41. Crude Brent turun 0,34, tapi tadi pagi gold sempat naik ya di 0,42% dan silver 0,47%. Langsung kita lihat aja ke grafiknya. Nah, kalau kita ngelihat sebenarnya ini masih bullish trend ya, masih ada harapan untuk WTI naik di harga tertingginya yaitu di harga 121. Cuman kalau kita lihat kalau memang jadi ya si WTI ini buat double bottom, ini kemungkinan bisa naik lumayan cukup kenceng dan menembus dari resisten yang kita buat awal yaitu di 109 sampai di 111. Jadi kalau misalnya ini benar bikin double bottom ya, ini masih bisa WTI masih bisa naik untuk beberapa hari ke depan. Tapi kalau kita lihat 30 menitnya gimana sih gitu ya? Oke, sebentar kita lihat 30 menitnya. Oke, kalau kita ngomongin 30 menitnya masih sama bullish trend. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu gitu ya, mau trading setelah news update ini, perhatikan kalau memang dia sudah lewat resistennya yang kita buat di 106 ini atau mungkin malah ada di 107, itu kemungkinan masih bisa bullish trend. Dan Bapak Ibu bisa membuka atau buka posisi di posisi buy karena secara trend si WTI ini masih bullish trend. Oke, itu untuk WTI. Kita lanjut untuk ke mata uang. Masih ya, tadi udah sempat di-mention juga kalau misalnya tadi gold lemah, ini dolar mengalami kenaikan nih karena banyak yang mau membeli banyak yang mau membeli dolar Amerika Serikat dan meninggalkan gold. Nah, naik ya untuk di minggu ini gitu ya. Sementara dolar Australia, proksi untuk pertumbuhan global agak jatuh nih ya, dia agak jatuh ke level terendah 2 tahun belakangan ini. Nah, inflasi yang merajalela juga dan serbuan bank-bank sentral untuk menaikkan suku bunga dan membentuk aliran uang murah telah memicu aksi jual di seluruh pasar dan mengangkat aset-aset yang dipandang sebagai taruhan yang lebih aman. Maksudnya sebagai taruhan ini yang lebih agresif ya dibandingkan yang lebih aman. Oke, kalau kita ngomongin tadi pagi gitu ya, USD sempat agak melemah nih ya dibanding pound sterling, euro, Swiss franc, dan Japan yen. Tapi sempat menguat terhadap Canadian dan Australian dollar. Nah, hari ini kira-kira buka apa ya? Bisa buka di euro USD. Kalau ngomongin euro tadi, kalau kita ngomongin tadi pagi ya sempat menguat ya dibandingkan USD. Tapi kalau misalnya secara trend besar sebenarnya dia masih melemah nih terhadap USD. Tapi kalau misalnya hari ini gimana nih Mbak Anita gitu ya? Masih bisa kok untuk naik sampai sore hari nanti kemungkinan. Kalau kita lihat dari 30 menitnya gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat nih ya di sini ya. Sebenarnya selama dia nggak breakout di area ini gitu ya, di area 1.03716 itu masih bisa naik ke atas.
Dan ini sebenarnya masih sideways ya, masih ada sideways kecil. Kalau bisa ditanya untuk, bagusan untuk ketika beli di harga berapa, mungkin Bapak Ibu bisa buy ketika dia udah melebihi dari 104523 karena ini mungkin masih sideways dan kalau dia udah nembus mungkin Bapak Ibu bisa buka buy. Tapi kalau misalnya ternyata dia jatuh di bawah 1,4224 ini, mungkin Bapak Ibu bisa persiapkan sell gitu ya, untuk take profit paling terdekat di 103724. Itu untuk Euro USD. Nah, terakhir kita akan ngomongin cryptocurrency. Gimana nih Mbak Dita? Cryptocurrency di 19.000. Sebenarnya kalau ngomongin kripto lagi balik ya masih di area sideways yang sudah seperti saya gambar. Mungkin Bapak Ibu masih hafal ya gambar saya karena gambarnya gini doang gitu ya. Ngomongin stokastik dia masih masuk di normal areanya dia gitu ya. Walaupun kita lihat ya cenderung ada kenaikan, tapi masih di bawah EMA 9-nya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin secara tren sebenarnya ini masih tren sideways. Seperti yang saya bilang ya, mungkin beberapa hari ke depan masih terlihat Bitcoin ini masih sideways ya, range 20 ribuan dan 18 ribuan gitu ya. Mungkin paling, rendah lagi bisa nyentuh 15 ribuan, mungkin, tapi kan kita berharap enggak. Cuman kan kita bisa, alternatif ya, bisa short sell untuk di Bitcoin ini. Tapi kalau kita ngomongin bullish, mungkin belum ada tanda-tanda indikasi bullish. Walaupun berita terbaru ya, Meksiko senatnya udah lagi mau merancang untuk menggunakan Bitcoin. Tetapi itu ternyata berita yang belum membantu harga Bitcoin ini menuju ke angka yang lebih aman di harga 20.000. Jadi masih ada di area di bawah 20.000. Jadi kalau misalnya mau trading Bitcoin gitu ya atau cryptocurrency lainnya sebenarnya masih disarankan untuk buka short sell sih. Karena kalau kita ngeliat bapaknya aja atau the father of coin, Bitcoin ini masih berada di area sideways. Dan berita terakhir yang akan kita bahas adalah kalender ekonomi. Hari ini karena mungkin Amerika libur gitu ya, jadi nggak ada berita yang terlalu terlalu hebring gitu atau heboh gitu ya. Cuma nanti siang aja di jam 1.30 atau setengah 2 siang nanti Swiss franc gitu ya, mata uang Swiss franc itu ada siap-siap untuk volatilitas karena ada CPI, ada Core Price Index. Nah, hati-hati Bapak Ibu jam 1.30 yang buka Swiss franc gitu ya. Biasanya volatilitasnya itu lumayan cukup tinggi, jadi diperhatikan juga money manajemennya. Atau kalau misalnya yang terlalu agak takut, boleh skip dulu setengah jam kemudian baru masuk di Swiss franc atau ganti mata uang lain. Itu aja sih dari kalender ekonomi hari ini. Nggak ada berita penting kecuali nanti jam 1.30. Dan hari ini USD Bank Amerika mengalami peliburan tapi nggak berlaku untuk perdagangan forex ya. Cuman biasanya volatilitasnya mungkin nggak terlalu kenceng atau nggak terlalu banyak seperti hari-hari sebelumnya karena libur gitu ya. Mungkin mereka ada games juga seperti kita di Indonesia, kita kan nggak tahu ya. Oke, itu aja dari morning meeting atau morning news hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke grup komunitas kita atau community kita. Dan jangan lupa saya ingatkan untuk follow sosial media kita di Facebook G Education, Instagram di @geducation, dan di YouTube G Education Indonesia. Untuk YouTube, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya mendapatkan video-video terbaru dari GE Education. Oke, selamat siang Bapak Ibu, selamat beraktivitas hari ini.